Kemudian penentuan harga ya, tentang pricing ini juga sangat menentukan. Jadi ini nanti silakan dibaca kenapa harus ditentukan harganya. Ini juga berkaitan dengan kemampuan membeli, kemudian juga termasuk target pengembalian karena kita juga HPP-nya itu berapa. Karena produk yang dihasilkan pasti tidak hasil modal sendiri juga, harus dari investasi yang lain. Berarti kapan BEP-nya ini kan harus dihitung. Dari mana? Dari price tadi. Ya. Di samping itu juga untuk mendapatkan pangsa pasar, bisa untuk memenangkan persaingan. Nah, ini tentang harga. Silakan nanti teman-teman baca kembali ya lebih lanjut agar bisa memahami ya. Ya, tapi tidak boleh ya, harganya wes paling rendah biar laku, BEP-nya biar cepat aja, tidak bisa begitu. Ya, harus diperhatikan juga biaya-biayanya, bahan bakunya, tenaga kerja, ya, kesulitan-kesulitannya, kemudian keuntungan yang pengen kita dapatkan kaitan dengan pengembalian investasi dan seterusnya. Jadi memang sepertinya sepele, tapi ini cukup ini ya, harus kita perhatikan. Banyak komponen di dalamnya. Ini strateginya ya, bisa memaksimalkan kuantitas ya, terus target tadi, hitung pricing ya, harga berdasarkan nilai. Kalau antara di swalayan dengan di toko apa namanya, di pasar, di toko yang biasa, ini kan pasti berbeda. Ini nilai harga populer atau umum ya, harga yang adil, fair. Nah, tinggal kita pilih yang mana yang pas nanti sesuai dengan produk yang diterima pasar. Oke, bisa di atas harga, di bawah harga pasar, mirip dengan harga pasar, bisa, monggo, tergantung kita ya. Kalau biasanya harganya produk yang kita luncurkan baru ya, biasanya ada dua ya. Kalau harganya kita patok tinggi, itu untuk menutupi biaya produksi. Tapi kalau kita tujuannya adalah untuk penetrasi pasar, agar kita masuk ke pasar, agar pelanggan kita punya, agar pembeli sudah mulai melirik produk kita lah, harganya biasanya itu ya. Ini tadi pertimbangan penentuan harga menurut Madura tadi sudah ya, biaya produksinya berapa, tersedianya bahan, saing ya. Oke, ini ya teman-teman, saya kira itu. Ini kita masih punya waktu 8 menit ya. Oke. Mendistribusikan dengan cepat dan efisien ini juga penting, kaitan dengan saluran distribusi ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak paham ini ya. Saluran distribusi itu jalur, bahkan kita harus bisa memahami posisi kita. Contoh, kalau jenengan sebagai produsen, dalam hal ini pabrik, ya sudah, berlakunya harus seperti pabrik, harus posisi di pabrik, jangan sebagai pengecer, jangan, tidak akan bisa. Jadi harus paham nanti, karena ada saluran distribusi ya, ini harus dipahami. Jadi kalau di produsen tidak bisa ngambil keuntungan besar, nggak bisa ya, karena sudah ada price list di situ. Oh, harga produsen sekian, nanti harga pedagang besar sekian, pedagang kecil pengecer sekian. Ini sudah ada, ini harus kita pahami posisinya nanti agar saluran distribusinya ini lancar. Kalau kita produsen ya, sementara nanti pedagang kecilnya tidak berjalan, ya nggak akan sampai ya. Pedagang kecil saja tidak ada pengecer, tidak akan sampai ke konsumen. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Oke. Ini saluran distribusi bisa fisik tadi ya. Oke, nanti silahkan dibaca. Kalau nanti kurang jelas kita bisa sama-sama. Market coverage intensif, jadi dia ke semua outlet disikat saja, seluruh outlet dikirimi, itu distribusi yang bentuknya intensif ya, agar pelanggan paling nggak paham, mudah dijangkau. Selektif, jadi outletnya khusus ya. Ini biasanya untuk yang nilainya tinggi, elektronik dan seterusnya. Eksklusif, nah ini yang prestisius, yang kalau mobil ya BMW, yang kan punya eksklusif ya, tempat-tempat khusus, harga-harganya apa, kan ada Ferrari dan seterusnya. Itu yang produk yang prestisius. Oke, apalagi ini digital, ini sudah waktunya tadi pemasaran yang bentuknya digital ya. Oke, bisa lewat email, bisa lewat ya, hari ini online tadi. Oke, untuk mempermudah komunikasi lewat Shopee, lewat ini kan bisa sekarang. Oke ya, tuh. Apalagi nih, karakteristik distribusi yang digital dan tradisional. Nah, ini tentang teknik promosi ya. Promosi tadi paling tidak secara gambaran umum bisa dipahami bagaimana informasi ini sampai ya ke pelanggan.
bentuknya bisa penjualan personal, ya, personal selling, bisa lewat iklan, bisa lewat display, pengemasan, direct mail, dan tahapannya diidentifikasi. Saya kira ini sudah tidak sulit lah ini, ya. Tahapan-tahapan promosi nanti tolong ini dipelajari lagi, ya. Kemudian juga ada bauran promosi. Apa bentuknya? Bisa lewat periklanan, advertising, tadi bisa personal selling langsung, promosi, sales promotion bisa berupa potongan harga tadi, ya. Bisa beli dua gratis satu, kupon gitu kan, harga spesial gitu ya. Kalau apa di atas sekian akan ada potongan harga dan seterusnya. Itu sales promotion. Kemudian ada publicity and public relation, ya, dengan media massa, event-event, ya, kita bisa adakan konferensi pers dan seterusnya. Jadi ini tentang bauran promosi. Oke ya, saya kira itu teman-teman ya. Mohon maaf ini memang agak panjang ya ini materinya kaitan dengan pemasaran. Saya kira itu untuk malam hari ini.